Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bupondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Adi Setiawan yang mempunyai burung yang hidungnya merah atau basah ya kalau nggak salah. Saya apa namanya memahami maksud dari Mas Adi Setiawan ini. Ini kalau tidak salah saya memahaminya ya Mas Adi Setiawan, itu hidung yang kalau orang Jawa bilang kembang kacangnya itu yang basah, jadi basah ya, jadi basah atau agak kemerah-merahan. Itu kenapa gitu ya? Itu menurut saya burungnya lagi pilek itu Mas Adi Setiawan, atau dia gejala pilek kemudian mengalami perubahan pada daerah hidungnya yang tadinya putih sekali kemudian dia berubah merah ataupun agak kelihatan basah gitu ya. Ini pengobatannya sebenarnya gampang-gampang susah ya. Artinya gini, kalau kita kurang telaten itu biasanya nggak sembuh-sembuh Mas Adi Setiawan. Saya pernah mengalami itu tapi burung teman saya, dan dia sampai bunyi krok 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 gitu ya. Kemudian saya mengobatinya dengan cara yang agak lama, maksudnya yang apa ya, karena ada dua cara ini sebenarnya, saya pernah praktekkan dua-duanya. Yang pertama itu saya beri kunir sama gula Jawa Mas Adi Setiawan dan juga teman-teman sekalian yang sedang mengalami ataupun sebagai sebuah apa ya, sebuah referensi lah saat teman-teman punya burung yang hidungnya yang tadinya putih jadi merah atau kayak basah gitu ya. Itu pengobatannya kalau yang secara agak lama itu pakai kunir. Kunir itu dibakar Mas Adi Setiawan dan juga teman-teman sekalian, dibakar sampai keluar kayak minyak atau kayak air gitu, kemudian nanti sampai agak gosong nggak apa-apa. Nah, kalau sudah panas itu sudah keluar airnya kretek-kretek-kretek gitu, langsung dicampurkan atau dipotong dulu kecil lah satu butir jagung itu, kemudian dicokolkan ke merpati tersebut, kemudian dicokol sama gula merah atau gula Jawa kalau bisa yang aren. Kalau enggak juga enggak terlalu, mungkin enggak terlalu signifikan sekali, tapi kalau saya pakai gula yang aren itu sampai lama itu kalau yang begitu, karena waktu itu saya belum belum apa ya istilahnya, belum pernah mengalami. Kemudian saya cobakan dengan cara begitu, saya kasih kunir sama gula Jawa. Nah, kemudian setelah sudah sembuh itu sekitar 2 bulanan itu, sampai betul-betul hilang krek-kreknya itu, kayak tenggorokannya kayak ada apanya gitu ya. Itu sampai 2 bulanan. Itu pun saya umbar los ya, tanpa tanpa dikurung, tanpa apa. Setiap cokol saya lepas, cokol saya lepas, cokol saya lepas. Itu sampai pemberian itunya apa, kunirnya itu hampir 1 bulan itu. Jadi itu harus telaten sekali. Itu sekitar 2 bulan bisa sembuh, dan kayaknya sembuh total. Saya terbangkan juga kayaknya tidak ada perubahan di tenaganya. Kemudian ada cara yang lebih cepat lagi, dan insya Allah ini juga bisa untuk teman-teman semua ya praktekkan. Digurah Mas Adi Setiawan dan juga teman-teman sekalian. Penggurahannya itu pakai daun anting-anting. Sayang ini saya beberapa hari ini coba putar-putar di pekarangan saya, di daun anting-antingnya itu kok nggak ada. Daun anting-antingnya itu coba nanti saya ini ya,
saya coba fotokan atau saya videokan, nanti coba saya masukkan di video ini ya. Tapi kayaknya ini bukan anting-anting yang seperti saya maksud, tapi bunganya sama, cuma bentuk daunnya yang berbeda. Bentuk daunnya kalau yang saya maksudkan, yang pernah saya pakai untuk mengobati merpati yang pilek itu, yang warna hidungnya itu berubah, itu karena dia, menurut saya itu karena pilek, dan nanti kalau dibiarkan itu lama-lama jadi keluar krok-krok gitu ya. Nah itu digurah pakai daun anting-anting. Nah kalau daun anting-anting yang saya maksud, yang pernah saya pakai itu bundar, agak bulat gitu ya bentuk daunnya. Kalau yang nanti saya tunjukkan di video ini nanti, itu agak kayak bentuk love ya, tapi kalau bunganya sama. Mungkin kalau dipakai juga enggak apa-apa, tapi kalau sebisa mungkin cari yang bundar, yang agak bulat gitu ya, karena itu yang pernah saya coba. Walaupun saya perhatikan ininya itu sama, daunnya, bunganya sama, kecil-kecil itu, terus tumbuhnya juga sama, tumbuh bunganya itu juga di ketiak daun, posisinya sama, bentuk bunganya sama, cuma daunnya yang berbeda. Nah caranya menggurah itu kita ambil ya sekitar 4, 5 sampai 6 lembar, kita ini dulu ya, kita bersihkan dulu dengan air, kemudian agak basah begitu kita wenyet-wenyet ya, kita kucek-kucek gitu ya, sampai dia berasa keluar air. Nah, itu diteteskan di matanya, kiri kanan ya, yang kiri ditetesin, yang kanan ditetesin, tapi jangan dilepas. Mas Adi Setiawan dan juga teman-teman, jangan dilepaskan. Setelah kita teteskan dia akan merasa kesakitan ya, kalau kita lihat itu merasa kesakitan. Kemudian kita tunggingin ya, kita tunggingin apa ya, kita balik kepalanya di bawah, ekornya di atas, kita pegang begini, nanti dia akan menetes seperti orang yang sedang gurah itu, nanti akan keluar umbel-umbelnya itu, cairan-cairan yang kental itu. Kita biarkan sekitar 10 menitan lah, sambil kita lap-lap gitu ya, supaya dia banyak yang keluar itunya ya, kotorannya itu, cairannya itu, dia akan kental itu keluar. Kalau dia terlalu lama biasanya itu jadi agak coklat, tapi kalau yang saya obatin waktu itu dia masih agak bening. Sekitar 10 menit, jangan dilepas teman-teman, karena nanti kalau dilepas dia akan menggosokkan matanya pada benda-benda tertentu atau pada bulunya, nanti dia tambah sakit. Jadi kita biarkan secara ini ya, dipegang lah gitu, sekitar 10 menitan bahkan lebih, sampai cairannya itu sampai habis lah, sampai ya kita perkirakan 10 menit itu nanti dia akan berhenti. Kita usap pakai tisu, kita bersihkan, nanti akan keluar lagi, kita bersihkan, keluar lagi. Nah itu kalau sudah sekitar 10 menitan, kalau dia sudah kelihatan matanya dikedip-kedipan, tidak merasa kesakitan lagi, nah itu nanti baru kita umbar di dalam kandang. Itu nanti dalam waktu nggak lama akan sembuh. Kalau misalnya 2-3 hari kok dia masih begitu lagi, maksudnya belum sembuh, kita gurah lagi. Caranya yang seperti tadi. Kalau untuk kasus yang saya tangani itu, dia 1 kali ini, karena itu burung teman saya bilang nanti kalau dalam 3-4 hari belum sembuh, nanti digurah lagi. Ternyata burung itu sembuh dan dilepaskan lagi, dilatih lagi, tidak ada perubahan dalam hal tenaga. Cuma karena waktu sakit itu dia sementara dihentikan dulu, jadi anggap saja dilatih dari awal lagi. Jangan keburu-buru, nanti begitu giring pemanasan, kemudian lepasan jangan terlalu jauh dulu. Nanti kalau tenaganya sudah kelihatan muncul lagi, nah itu baru dibiasakan,
dilatih seperti biasanya waktu sebelum dia sakit. Begitu ya Mas Adi Setiawan, pengalaman yang pernah saya alami dan saya praktekkan dan ternyata berhasil dan sembuh burungnya. Dan tenaganya tetap masih bagus. Jadi tidak ada kendala lah, tidak ada kendala yang berarti. Cuma karena dia sempat terhenti dan akhirnya bisa seperti mengulang lagi lah, tapi tidak terlalu lama. Dan semoga ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan Mas Bahri Azwan, kalau nggak salah apa ya, yang burungnya juga pilek. Itu bisa pulih asal tubuhnya nggak sampai kurus sekali, Mas Bahri Azwan, atau teman yang pernah bertanya tapi belum saya jawab, karena saya waktu mau menjawab saya juga harus memastikan dulu apakah dengan pengobatan itu cepat atau lambat penyembuhannya. Jadi bisa cepat bisa lambat. Kalau yang cepat pakai digurah, kalau yang lambat bisa pakai kunir dan gula jawa, atau juga pakai ciprofloxacin dengan vitamin B kompleks, itu juga agak cepat. Jadi yang paling cepat pakai gurah, yang agak lambat pakai ciprofloxacin, kalau yang lama pakai yang benar-benar herbal itu, oh ya, di gurah juga herbal ya. Itu pakai kunir dan gula jawa bisa sembuh. Oke, semoga ini bermanfaat. Oh ya, videonya ini setelah ini ya, video daun anting-antingnya. Semoga ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman, pohon anting-anting ini yang kita pakai untuk gurah mata merpati ya, supaya merpatinya menurut rekan-rekan ada yang bilang bisa jadi lebih tajam, tapi ini pada video ini saya sampaikan untuk mengobati burung yang sakit pilek pakai daun ini caranya diremas-remas, dicuci dulu, kemudian diremas-remas sampai keluar airnya, baru diteteskan ke mata merpati. Kemudian nanti untuk caranya saya inikan videonya. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini ada juga yang agak bulat ya. Yang agak bulat itu sama modelnya gini juga, bunganya nanti dia agak bulat. Nanti saya coba carikan contoh yang bulat supaya dua-duanya bisa dipakai maksudnya. Nah ini ya.